Kesemuanya 307 itu mencetak cuan minimal 5%. Sedangkan yang di bawah 10% cuma ada 5 dari 307 pola HTF yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hendro Masori di The Traders TV. Kawan-kawan, apa kabar? Semoga sehat terus dan selalu cuan pol-polan. Hari ini, di video kali ini, saya akan membahas sesuatu yang mungkin Anda tidak pernah temukan di video-video YouTube yang lain, karena ini pola-pola yang langka yang ada di dunia saham. Saya akan membahas yang disebut sebagai high tide flag atau biasa populer dengan HTF. Nah, ini jarang ada yang menerjemahkan bahasa Indonesia karena terjemahnya nggak enak ya, bendera tinggi ketat nggak enak, susah gitu. Jadi kita sebut aja HTF, high tide flag. HTF ini yang pertama kali menemukan atau mengungkapkan adalah William J. O'Neill dalam bukunya How to Make Money in Stock Market. Ya, jadi di bukunya itu O'Neill bilang bahwa HTF ini adalah the strongest pattern. Jadi dari semua pattern yang ada, ini adalah yang paling kuat. Hanya dia mengingatkan bahwa it also very risky and difficult to interpret correctly. Jadi susah untuk diinterpretasikan dan mungkin juga akan ada risiko di sana. Ya. Jadi ini pola yang langka, ya, very rare. Seperti misalkan tahun 2019, itu saya selama setahun itu tidak menemukan pola ini, sama sekali nggak ada. 2018 cuma ada satu emiten yang punya pola HTF, yaitu IMAS. Nah, surprisingly, tahun 2020 dari awal tahun sampai sekarang, kita ada 3 saham yang confirm high tide flag ini, yaitu Bull, BULL, Kras, ya, Krakatau Steel, dan terakhir adalah Agro. Ya. Sahamnya cukup populer, jadi saya rasa teman-teman pasti kenal dengan 3 saham ini. Nah, kemudian kalau Anda baca title dari video ini bahwa HTF tak pernah gagal cetak cuan, itu sebenarnya bukan saya yang ngomong. Yang ngomong adalah ada namanya Thomas N. Bulkowski. Ya. Kalau Anda pernah baca bukunya Encyclopedia of Chart Patterns, di buku itu Bulkowski memberikan ulasan dari pattern-pattern, kemudian bagaimana peluang atau presisinya untuk menghasilkan laba. Dan di dalam buku itu Bulkowski bilang bahwa HTF itu failure rate-nya atau rate kegagalannya adalah zero, ya, zero failure rate. Nah, di buku itu juga si Bulkowski ini bilang bahwa dia meneliti semua HTF yang terjadi pada saat buku itu dibuat, ya, mundur ke belakang itu ada 307 HTF yang dia cek, ya. Kesemuanya 307 itu mencetak cuan minimal 5%. Minimal 5%, nggak ada yang di bawah 5%. Sedangkan yang di bawah 10% cuma ada 5 dari 307 pola HTF yang terjadi. Kalau dipresentasikan kira-kira ya kurang dari 2%, ya, sekitar 1,6%. Jadi itu yang kalaupun mau dianggap gagal, tapi sebenarnya nggak gagal juga, dia masih cetak cuan juga. Ya. Nah, di masa bull market, HTF ini bisa mencetak rata-rata, kalau di pasar Amerika ya, itu 69% laba atau cuan. Ya. Sehingga dalam bukunya si Thomas Bulkowski ini bilang bahwa dia fall in love with this pattern, ya, jatuh cinta dengan pattern ini karena begitu sempurnanya dia tidak pernah gagal untuk mencetak cuan. Ya. Oke, mari kita lanjutkan dengan detailnya. Apa sebenarnya high tide flag atau HTF ini? Ya. O'Neill itu adalah orang yang selalu menggunakan chart weekly
ya Anda tahu ya, chart itu macam-macam, ada yang daily, ada yang weekly, ada monthly, ada yang minutes juga. Nah, William J. O'Neill ini selalu base-nya, analisanya di base oleh chart weekly, chart mingguan. Ya, chart mingguan itu artinya satu minggu jadi satu candle. Ya, opennya Senin, tutupnya Jumat. Ya, beda dengan beda dengan daily. Kalau daily tiap hari ada chartnya. Jadi kenapa O'Neill pakai weekly? Dia memberikan alasan bahwa chart weekly itu lebih tahan terhadap false break. Jadi kemungkinan kena pranknya agak lebih kecil dibandingkan kalau menggunakan chart yang daily. Ya. Nah, kemudian kalau kita bicara high tide flag sendiri, kalau dari definisi by definisi, paling cepat terbentuk itu akan sekitar 8 minggu baru bisa. Paling lama dia bisa 14 minggu. Jadi high tide flag itu konfirmasinya bisa antara 8 sampai 14 minggu. Bagaimana ciri-cirinya tentang high tide flag? Ada 3 fase pembentukan HTF. Ya. Yang pertama adalah pola HTF diawali dengan kenaikan minimal 100%. Ya. Anda nggak salah dengar, 100% dalam 4 sampai 8 minggu. Ya. Dulu waktu saya diajarin oleh guru saya, itu pertanyaan saya pertama adalah, wah gila lu, udah naik 1% lu hajar juga. Guru saya cuma tersenyum dan dia jelasin dengan santai gitu. Menurut William O'Neill, saham yang akan naik kenceng dan banyak itu harus ada base dorongan yang sangat kuat. Nah, kenaikan 1% itu adalah suatu bukti bahwa saham ini memang bakalan akan naik ke depannya. Ya. Itu fase pertama. Ya. Fase pertamanya adalah saham naik lebih dari 1% dalam 4 atau sampai 8 minggu. Kalau itu sudah terbentuk, masuk fase kedua. Ya, fase kedua ini adalah setelah naik 1% ke atas, saham ini berkonsolidasi. Dia sideways antara 3 sampai 5 minggu. Ya. Kemudian koreksinya, kalau dinamakan sideways, kan pasti ada naik turun ya. Nah, dari puncak dia turun ke bawahnya itu koreksinya maksimal 25%. Ya. Itu jadi saya ulang, fase keduanya adalah konsolidasi atau sideways selama 3 sampai 5 minggu dengan koreksi tidak boleh lebih dari 25%. Dan volume dari transaksinya juga harusnya menurun signifikan dibandingkan pada saat fase pembentukan yang pertama. Kalau fase kedua ini juga lewat, masih memenuhi syarat, maka tinggal kita tunggu fase yang ketiga, yaitu fase untuk breakout dari high konsolidasinya dengan volume yang sangat besar. Kira tiga fase ya, saya ulang sekali lagi. Yang pertama adalah fase kenaikan harga lebih dari 1% selama 4 sampai 8 minggu. Fase kedua adalah konsolidasi antara 3 sampai 5 minggu, di mana tidak boleh lebih dari 20% koreksinya, dan volumenya diusahakan mungkin yang bisa turun signifikan. Fase ketiganya adalah fase untuk break high dari konsolidasi dengan volume yang sangat besar. Jelas ya kawan-kawan ya. Nah, untuk memberikan gambaran atau ilustrasi supaya lebih clear lagi, saya tunjukkan mungkin yang baru kejadian di tahun 2020. Yang pertama yang saya ingin tunjukkan adalah crash. Ya, crash fase pertama Anda bisa lihat di layar, di screen. Fase pertamanya dibentuk dari weekly tanggal 27 April sampai week 8 Juni ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 minggu. Jadi 6 minggu dia naik 113%. Ya, masih masuk kriteria fase pertama ya kawan-kawan ya.
Tadi kita ingat kriteria pertama adalah naik lebih dari 1% dalam waktu 4 sampai 8 minggu. Ini crash 113% dalam waktu 6 minggu. Ya. Ini fase pertamanya udah terpenuhi. Berikutnya masuk ke fase yang kedua. Ya, konsolidasi 3 sampai 5 minggu, nggak boleh koreksi lebih dari 25%. Gimana dengan crash? Crash dia konsolidasi selama 3 minggu. Ya. Anda bisa lihat 3 minggu, kemudian koreksinya 17%, ya, tidak sampai 25%. Kemudian kalau Anda lihat volume bagian bawah, itu juga volume dari crash juga menurun dibandingkan dengan pada saat pembentukan fase 1. Ya. Jadi crash sudah lewat fase 1 lolos, fase 2 lolos, tinggal fase ketiga. Coba kita lihat sekarang fase ketiganya, dia break high dari pas konsolidasinya, ya. Jadi dia breakout 3, 2, 4, dan Anda lihat volumenya, saya lingkarin kuning di bawah, volumenya juga yang paling tinggi, ya. Jadi crash ini memenuhi semua kriteria dari high tide flag dengan cukup sempurna, ya. Fase satunya naik 113% dalam 6 minggu, koreksi 3 minggu, koreksinya hanya sampai 17%, kemudian break 324 dengan volume yang sangat tinggi. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya pasti dari teman-teman adalah, kalau sudah confirm gitu ya, fase 1 lewat, fase 2 lolos, fase 3 break dengan volume yang cukup tinggi, saya TP-nya gimana Pak HM? Gimana saya mesti ambil TP? Oke, dalam bukunya O'Neill, dia tidak menerangkan sebenarnya bagaimana cara kita mengambil profit, ya, take profitnya di mana dia nggak menjelaskan. Nah, kalau dari bukunya Thomas Bulkowski, dia memberikan ancer-ancer ya untuk TP-nya itu kira-kira setinggi tiang dari yang pertama itu. Kalau Anda lihat yang 113% tadi, nah itulah target dan titik breakout itu ke atas, kira-kira seperti itu. Ya. Nah, tapi bisa juga Anda gunakan atau kombinasikan dengan technical analysis yang lain. Ya, ini saya berikan contoh saja, misalkan di sini saya gunakan ya technical klasik ya, dengan support, menarik garis untuk support dan resistennya, ya. Atau bisa juga Anda kawal dengan MA10 week, ya. Saya tulis itu MA10 W. Jadi kalau break MA10 Anda keluar, ya. Atau kalau break support resisten yang terjadi, Anda juga bisa out. Kebetulan di contoh yang keras ini breakout support resisten dan MA10 ada di titik yang sama, sekitar 370-an ya kalau nggak salah di sini. Nah, kira-kira itu supaya kita tahu di mana kita nanti batasin atau take profitnya. Ya, apakah ini sudah selesai Pak HM? Sebenarnya itu pola high tide flag itu boleh dianggap benar-benar sudah selesai kalau dia menembus kembali ke bawah titik breakoutnya di 324. Nah, kalau teman-teman lihat sebenarnya kalau di sini crash itu sempat nyenggol doang, habis itu dia naik lagi. Sekarang candlenya hijau. Nah, ini nggak tahu nih kalau kita lihat ke depan, kalau misalkan dia bisa nembus lagi support yang udah dijebol, jangan-jangan ini belum selesai, karena kalau kita ngomong high tide flag itu yang disebut kenaikan sampai tinggi itu ya biasanya cukup lama ya, nggak cuma berapa minggu doang, tapi dia bisa sampai setahun, sampai 2 tahun, kenaikannya bisa sampai besar. Ya, pertanyaannya adalah apakah teman-teman terutama yang traders tahan nunggu selama itu, gitu aja sebenarnya. Ya, oke, saya berikan contoh yang lain teman-teman supaya Anda lebih paham. Ini bull, ya, bull juga sama, bull udah confirm. Kalau kita lihat bull itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7 week pembentukan harga naik 100% ya di fase 1.
kemudian dia sideways selama 5 minggu, 1, 2, 3, 4, 5, dengan koreksi hanya 21%, nggak nyampe 20%, kemudian dia breakoutnya, ya, dia naik ke atas, ya, break langsung naik ke atas. Kemudian kalau kita ambil saja kita resistennya, supportnya di sini, ya, kalau pada break dari support kita bisa take profit, ya. Nah ini juga sama, sebenarnya belum bisa kita anggap selesai bull ini. Kenapa? Karena dia belum kembali ke bawah dari titik breaknya. Dia sempat menuju titik breaknya, tapi sekarang mantul lagi ke atas. Bahkan even lebih bagus daripada crash, si bull ini sudah menembus lagi support yang kemarin ditembus ke bawah. So sebenarnya kalau lihat dari chart ini, sebenarnya kalau yang tahan untuk megang ini, bull ini masih punya potensi untuk lebih ke atas lagi, ya. Contoh yang ketiga itu adalah agro, ya. Agro ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 minggu untuk membentuk 118% di fase 1, ya. Kemudian 3 minggu koreksi dengan 3 minggu sideways dengan koreksi maksimal cuma 23%, nggak nyampe 20%. Habis itu minggu setelah konsolidasi atau sideways ini dia break dan kemudian naik ke atas. Nah, agro ini, ya, kalau bisa Anda pakai mungkin resisten di atas kalau mau take profit. Kalau Anda pakai MA10W, ini sama sekali belum menembus ke bawah MA10 week, ya. Jadi ini masih uptrend banget gitu, ya. Agro kemungkinan juga masih meneruskan pola HTF. Sampai berapa? Saya nggak tahu, ya. Makanya kalau itu Anda bisa kombinasikan dengan indikator-indikator TA yang Anda kuasai. Silakan aja, nggak ada masalah mau pakai apapun. Atau paling gampang pakai trailing stop, ya, dikawal dengan trailing stop. Kena ya udah gitu. Tapi kalau belum kena ya dia akan naik terus ke atas, ya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, ini kan chart weekly Pak HM. Chart weekly itu tutupnya baru hari Jumat, ya. Gimana kalau misalkan breaknya di tengah minggu, ya, katakanlah hari Senin atau Selasa. Sebagai contoh, saya kembali ke contoh bull tadi, Anda lihat breaknya itu, begitu break, ini saya lupa harinya, tapi mungkin Senin atau Selasa gitu. Jumatnya tutup jauh banget di atas. Kalau saya nunggu Jumat, iya nggak akan kekejar. Siapa yang berani beli di atas ini gitu? Ini trader nekat atau trader bunuh diri gitu, istilahnya kadang-kadang disebut gitu, ya. Karena terlalu jauh udah breaknya, titik breaknya terlalu jauh. Jadi saya berikan tips untuk Anda bagaimana kalau misalkan pada saat menunggu candle untuk break, begitu break di tengah minggu, candle kan belum selesai. HK aja Pak, lah HK aja deh. Kalau di HK itu turun lagi gimana? Ya, kalau break Anda HK, ya kalau terus ke atas, kalau ke bawah. So biasanya kalau candle kemudian break di tengah minggu, mungkin di awal minggu terutama, Anda masuk aja nggak apa-apa, tapi jangan full power. Masuklah 20-50% ya, tergantung ya, kembali ke profil risiko masing-masing. Kalau yang masih takut, kemudian kalau turun nggak bisa tidur gitu ya, masuklah 20% pada saat break, ya. Kalau yang punya risk profile tinggi boleh sampai 20%. Kemudian Anda cek akhir minggunya, Jumatnya gimana? Jumatnya kalau misalkan ternyata balik ke bawah kemudian ditutup di bawah breakout, ya udah Anda harus rela untuk cut loss, buang, jangan ambil risiko. Kalau misalkan mau bisnya adalah HTF ya, kalau Anda bisnya dengan yang lain ya terserah. Tapi kalau ngomong HTF di tengah week break Anda masuk 20%, begitu akhir minggunya ternyata turun lagi di bawah titik breakout, get out, keluar, buang. Kalau dia tutup di atas breakout, tambah. Nah, sekarang kapan bisa nambah Pak M? Kalau udah breakoutnya 30%, ya jangan gitu ya. Jadi kalau itu, Anda lihat, kalau akhir minggunya itu breakoutnya masih range 5%, oke, Anda tambah aja.
nggak masalah. Tadi setengah, sekarang setengah, oke, nggak ada masalah. Ya. Tapi kalau misalkan akhir minggunya sudah terlalu tinggi, ya sudahlah. Anda pakai yang tadi yang udah di breakout pas beli colongan tadi di tengah minggu, 20% ya udah, ya itu mengerjiki Anda situ. Atau misalnya gini, pada saat Jumat pagi, Anda udah bisa lihat tuh pergerakan sahamnya seperti apa, kondisi indeks juga Anda bisa cek, regional kayak apa. Oh ini kayaknya sih nggak akan turun ini, misalkan gitu ya. Anda yakin, Anda nyicil pada saat pagi, ini terutama untuk yang punya risk profile yang tinggi, silakan aja, nggak ada masalah. Ya, tapi tetap Anda harus manage risikonya, sehingga saya nggak pernah sarankan kalau break di tengah minggu hajar aja semua, hajar deh gitu, jangan gitu ya. Kalau nanti balik, ada nggak yang balik Pak? Ya ada gitu, ada banyak gitu. Jadi HTF ini yang disebut tidak pernah gagal itu kalau sudah confirm pada saat break di atas breakout, setelah mulai fase 1, fase 2, fase 3. Nah, yang saya sampaikan barusan adalah antisipasi kalau breakoutnya di tengah minggu, takutnya kejauhan kalau ngejar. Anda boleh masuk setengah dulu, maksimal gitu ya. Kalau tutup di atas, aman, Anda bisa nambah. Kalau nggak tutup di atas, kembali ke bawah, Anda buang. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi tetap Anda harus memanage risiko Anda. Kira-kira seperti itu yang saya sampaikan di video kali ini tentang high tide flag. Demikian kawan-kawan video saya kali ini yang mengulas pola langka yang tapi nggak pernah gagal cetak cuan gitu ya. Semoga Anda bisa menyerap dengan gampang, dengan mudah, dan mengaplikasikannya kalau nanti ke depan muncul pola-pola high tide flag seperti ini. Kalau Anda mau diskusi lebih lanjut, silakan bergabung ke grup Telegram The Traders. Saya ada di sana. Kita bisa diskusi apa aja, termasuk pola ini, karena saya cukup lama mendalam pola ini, jadi kita bisa diskusi lebih details ya. Kalau teman-teman yang senang berinstagram, kita juga ada di Instagram di thetraders.saham ya. Ya tentunya untuk The Traders TV, Anda jangan lupa selalu mengikuti dan update dengan video-video baru kita dengan subscribe, dan jangan lupa bunyikan loncengnya ya. Oke, sekian dulu, sehat terus, sukses selalu, dan jangan lupa bahagia. Salam cuan, pol-polan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu mau ngetes dia mentah lagi kan? Iya, itu dianggap selesai kalau lu dijebol, udah selesai.